dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, titah kelima hingga titah yang ke-10. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal 8, dimulai dari ayat 5 hingga ayat 7. Kita dapat membacanya secara bergantian. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel yang kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau.
Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah waktu jemaat gereja kita hari ini Minggu 28 Juni 2020. 1. Nama Minggu. 3. Trinitatis. Topik Minggu, Bajongjong Bagas Anak 2, membangun keluarga bahagia. A. Periodisasi fungsionaris resort HKBP Sukajadi. Pada hari Minggu 28 Juni 2020 bertepat di gereja HKBP Sukajadi Resort Sukajadi akan dilaksanakan pelantikan para hado resort HKBP Sukajadi yang baru periode 2020-2024 pada hari Minggu siang ini. B. Ibadah Minggu. Gereja kita mengimbau jemaat untuk selalu mengikuti dan mentaati protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah dan panitia gugus tugas gereja kita dalam setiap ibadah. Gereja kita juga melaksanakan ibadah secara live Facebook dan YouTube di rumah masing-masing pada pukul 6 atau pagi 1. Gereja kita mengimbau untuk ibadah pagi 1, 2, dan siang diikuti oleh jemaat dewasa, orang tua, dan lansia. Sementara untuk ibadah sore dikhususkan jemaat remaja dan apostle bulu. Demikian untuk dapat dimaklumi. C. Pertanyaan web. Pertanyaan web yang gereja kita rencanakan
untuk sementara waktu kita tunda sampai keadaan benar-benar membaik. Demikian untuk dapat dimaklumi. D. Kunjungan pelayanan. Pendeta Demak Pujanti bersetumpul melayani ke pos permingguan Sesiwak AKBP Sukajadi. E. Warga jemaat baru. Mulai minggu ini telah menjadi warga gereja kita keluarga Bapak Jupri P. Sidadolo, Ibu Junika Bornebulan. Mereka pindah dari DKPS Sinaman Gereja Resort Shalom Sinaman Kelapa Distrik 9. Alamat sekarang Jalan Lili Wek 19. F. Lepas Sidi. Pada hari Minggu 12 Juli 2020 dalam kebaktian ibadah siang, anak Sidi akan menerapkan iman kepercayaan. Untuk rangkaian kegiatan acaranya adalah sebagai berikut. 1. Minggu 5 Juli 2020 pukul 2 ibadah pemberangkatan dan gladi resik atau penyerahan pas foto dan administrasi. 2. Minggu 12 Juli 2020 pukul 11 lepas sidi atau perjamuan kudus. Untuk ibadah pemberangkatan dan lepas sidi pelajar sidi didampingi oleh orang tua. Demikianlah warta gereja kita. Shalom, Tuhan memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita, pagi yang cerah ini. Firman Tuhan menyapa kita melalui kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari kita mengikuti firman Tuhan dalam hati kita masing-masing. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa sih istilah keluarga? Semua kita tahu. Tapi yang menjadi persoalan, apakah kita mengetahui siapa saja keluarga dan apa saja dia? Memang menarik kalau kita tadi membaca dalam kitab Kidung Agung bagaimana kisah asmara antara perempuan dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan. Itu digambarkan di sana bagaimana perasaan seorang suami, seorang istri. Di sana memang tidak ada gambaran seorang anak dalam kitab Kidung Agung tadi. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana gambaran kisah asmara antara suami dengan istri. Demikian juga sebenarnya perasaan yang mengikat dan sangat kuat antara jemaat dengan Tuhan dan Tuhan kepada jemaatnya. Tetapi yang menjadi persoalan, pertanyaannya sekarang ketika ini diperhadapkan dengan kitab Kolose, apakah keluarga? Banyak orang mengatakan, itu siapa? Tulakku dui. Itu berarti keluargamu na dui. Iya, kita mengatakan iya. Sebenarnya kata keluarga itu tulang gak ikut di sana. Dan tidak ikut paman, tidak ikut namburu, itu tidak ikut bagian keluarga. Itu sebabnya ada kata keluar di sana. Jadi ketika ada seorang bapak, seorang ibu, dia punya anak, lalu anaknya ini membentuk keluarga baru, maka ada kata keluar di sana, keluar. Jadi mama kita sendiri pun tidak bahagian daripada keluarga itu. Si metua pe dan dohot bahagian daripada keluarga itu, tidak. Dia sudah keluar dari sana. Yang bagian daripada keluarga adalah suami, istri, anak. Hanya itu. Itu sebabnya menarik kalau di sini kalau Yesus Kristus mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kenapa Yesus nggak pakai istilah di mana satu aja deh? Nggak usah. Kenapa harus 2 dan 3? Kenapa nggak pakai 5? Kenapa nggak pakai 10 atau ratusan? Yesus hanya menarik bagi 2 angka itu, 2 dan 3, karena 2 adalah simbol persekutuan yang sangat kecil, suami dan istri, dan 3 adalah simbol persekutuan keluarga itu sendiri, suami, istri, anak. Dan tidak ada angka lain yang menarik, hanya angka 2 dan 3 yang diambil oleh Yesus Kristus. Inilah keluarga. Jadi bagaimanakah dengan kehidupan orang-orang Kristen atau kita yang masih hidup bersama-sama atau satu rumah dengan mertua, dengan ibu kita? Ya, keluarga itu di situ, tetapi perlu betul-betul batas-batas. Siapakah keluarga dan di manakah posisinya? Ingat, keluarga itu saling berkaitan. Bapak, ibu, anak, anaknya punya keluarga lagi. Dia, istrinya, anak. Nah, keluarga ini adalah anaknya ini ikut. Tetapi keluarga bahagian ini, orang tua ini tidak ikut di sana. Jadi itu agak menarik kalau kita berbicara tentang keluarga. Nah, apakah kata bahagia
dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jelas dikatakan bahagia adalah perasaan ketenangan. Perasaan ketenangan di mana tidak ada masalah di dalamnya. Menjadi persoalan itu mengenai perasaan, bukan situasi. Jadi molo butuh pehita, molo tenang do perasaanku, saya bahagia di sana. Sekalipun Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, saya mendapat makian dari orang, oh pendeta Manula begini. Kalau perasaan saya tenang, saya bahagia di sana. Sekalipun dimaki-maki orang, sekalipun saya ditampar, kalau perasaan saya tenang, itu tidak ada masalah dengan itu. Akhirnya saya bahagia. Ini KBBI yang mengatakan, jadi bukan situasi yang tenang, bukan, tapi perasaannya yang tenang. Gimana sih membuat perasaan tenang? Nah, ini yang harus dipelajari. Tapi kita ingin berbicara tentang kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Yang hukum pertama, keluarga ini harus memiliki batas-batas dan tugas-tugas. Istilah mobil seperti ini, istilah yang lain. Kalau kita beli handphone atau kita beli kendaraan, itu pasti ada buku petunjuk. Ada buku petunjuk yang harus dijalankan. Kalau ada mobil Mercy, buku petunjuknya pasti mobil Mercy. Tidak mungkin mobil Toyota buku petunjuknya untuk Suzuki. Tidak mungkin. Pasti buku petunjuknya itu. Di mana, negara mana yang menciptakan mobil itu, perusahaan mana yang membuat mobil itu, pasti perusahaan itu juga yang mengeluarkan buku petunjuknya. Jadi bukan masalah siapa pemakainya, bukan. Nah sekarang kita adalah ciptaan Tuhan, maka buku petunjuk kehidupan kebahagiaan hanya dari Tuhan melalui firman-Nya dan bukan yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, buku petunjuk yang kita pakai masih perasaan dan pikiran kita, itu salah. Kita ini ciptaan Tuhan, maka buku petunjuk yang harus dilaksanakan adalah dari Tuhan itu sendiri, bukan kita. Anggo menurut tu do simetua keluarga. Itu kan kita yang bilang. Kalau firman Tuhan tidak, firman Tuhan bilang simetua dan doho keluarga di sini. Yang bagian keluarga adalah suami, istri dan anak. Jadi jangan kita paksa kehendak kita sesuai dengan kehendak apa yang Tuhan bilang. Buku petunjuk inilah yang akan menyusun bagaimana kehidupan kita. Yang pertama, kata yang pertama disampaikan kepada seorang istri. Kenapa? Ada yang bilang karena istri kan awal mula dari dosa. Coba bilang bukan istri mulai dari dosa, tapi perempuan, bukan istri. Sama aja tuh, enggak sama. Enggak sama. Si Hawanya mulai dari dosa, bukan istri. Istri itu adalah penolong. Kenapa istri menjadi pertama sekali disapa oleh Paulus? Karena istrilah yang harus lebih kuat daripada suami. Itulah sebabnya istri tergolong dalam kategori penolong. Dia tulang rusuk, sepantar tetapi jauh lebih menopang. Enggak ada orang yang mau nolong jauh lebih lemah dibanding yang ditolong, itu tidak mungkin. Kalau saya mau menolong orang, apalagi mau bantu orang bangun rumah, otomatis saya sudah punya rumah dulu dong. Enggak mungkin saya mikirin orang dulu baru saya, enggak. Kalau saya sudah kuat baru saya bisa bantu orang. Nah istri kenapa disapa dulu? Karena istri harus jauh lebih kuat dari suami. Kepada istri dikatakan tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Kata tunduk yang dimaksud apa? Apakah turut? Bapak Ibu Saudara terkasih, tunduk dan turut itu dua hal yang berbeda. Tunduk artinya memiliki sikap yang betul-betul mengatakan bahwa suaminya itu adalah pimpinan. Suaminya itu adalah yang harus dihormati. Tapi kalau turut, apa yang dibilangin pasti harus dilaksanakan. Nah gitu. Ini kan dikatakan tunduklah sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi kalau keluarga itu, menikah itu, kenapa itu tidak main-main? Karena menikah itu bahagian daripada ibadah.
Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih masuk ke gereja, sampai di gereja main kelereng dalam gereja. Padahal ada orang ibadah. Apakah itu main-main? Yang ada pasti orang marah. Ngapain kau main kelereng? Keluar. Pasti disuruh keluar. Itu sebabnya menikah enggak main-main. Karena menikah itu memiliki nilai kesakralan, yaitu ibadah kepada Tuhan. Kalau dalam ibadah seperti ini ada kesalahan, otomatis kita memaklumi dong dalam hati, misalnya salah baca dikting misalnya, atau salah menyampaikan khotbah, aturannya Kolose malah dibaca Tesalonika. Kita kan menyampaikan enggak langsung, bukan itu Pak Pendeta, salah itu, kan enggak seperti itu, tapi salah ini Pak Pendeta, kan agak kecil suaranya. Dia mengapa? Karena ada nilai kesakralan. Nah, maka ketika istri misalnya marah-marah, maka suami harus diam. Jangan dua-duanya marah-marah. Istri marah-marah, suami marah-marah, siapa yang mau dengerin? Yang ada anaknya yang stres. Jadi kalau istri marah, suami diam. Tapi kalau suami juga memberikan nasihat, istri pun diam. Banyak sekarang yang menjadi persoalan karena istri nggak mau lagi menjadi tulang rusuk, tapi istri maunya jadi kepala. Kalau nggak mau jadi kepala gini, Pak Pendeta memang saya nggak kepala, saya kan istri. Oh iya bagus ibu. Iya tapi kan saya leher. Kepala mana bisa bergerak tanpa leher? Oh jadi artinya di sana istri itu yang mengontrol pergerakan kepala kan gitu. Kalau mau belok kiri kan leher yang belok, kepala kan tinggal nurut aja. Bukan itu yang ingin dikatakan di sana. Seorang istri betul-betul harus tunduk. Maka ketika kita ibadah, tunduklah di hadapan Tuhan. Tunduknya bagaimana? Hormat dalam kehadirat Tuhan. Demikian juga antara istri kepada suami, hormat. Jadi kalau mau melawan, lawanlah dengan hormat. Contohnya ketika seorang istri beli pisang goreng sampai di rumah, suaminya ngeliat enak tuh pisang goreng mah, mamanya nggak mau ngasih sebetulnya. Wah, karena dia beli pisang goreng itu untuk dihabisin sendiri. Cuma belum habis suaminya udah kebangun, enak tuh pisang goreng mah. Lalu lawanlah dengan hormat. Ada tertulis, jangan engkau mengingini harta milik sesamamu. Nah itu hormat kan, tapi tetap aja nggak mau ngasih kan gitu. Hormat. Tapi ya, suaminya jauh lebih bagus. Dia bilang ada juga tertulis, kalau kamu punya dua, berikan satu kepada saudara-saudaramu. Nah, suaminya nggak mau kalah lagi. Akhirnya dikasih cuma satu. Nah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi katanya. Hormat memang, tapi menjadi persoalan di sana apa? Persoalannya masalah perasaan tadi, iri, dia mau mencumuanya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Kalau tadi kepada istri hanya satu, tunduklah. Nah kepada suami ada dua, kasihi dan jangan kasar. Banyak sekarang perasaan antara suami, perasaannya di dalam tengah-tengah keluarga, dia merasa punya seorang pimpinan, akhirnya yang hanya memerintah dan tidak melaksanakan apapun juga. Tetapi firman Tuhan, kasihilah istrimu dan jangan kasar. Karena sebenarnya suami yang memilih siapa istrinya. Suami yang memilih siapa istrinya. Dan seorang laki-laki yang memilih siapa yang akan menjadi pasangannya. Itulah agenda pernikahan HKBP. Hai pengantin laki-laki, aku bertanya kepadamu, apakah engkau bersedia menerima ini? Kan gitu ya. Kemudian kepada seorang pengantin perempuan, aku bertanya kepadamu yang telah dipilih si ini sebagai istrinya. Jelas di sana siapa yang memilih seorang istri? Laki-laki itu. Jadi kalau laki-laki masih mengatakan cinta saya sudah hilang di tengah-tengah keluarga ini. Dulu saya mencintai istriku, tapi sekarang ternyata seperti ini. Itu menjadi persoalan. Dia menunjukkan kebodohannya di sana. Dia menunjukkan kebodohannya. Kenapa seperti itu? Dia yang memilih, dia yang mengiyakan. Tapi kenapa di tengah jalan cintanya bisa mati?
kesabaran manusia kan ada batasnya, Mang Pendeta. Siapa bilang kesabaran manusia ada batasnya? Kamu Kristen enggak? Kalau Kristen, kesabaran tidak ada batas. Itu sebabnya harus diselesaikan semua. Yesus Kristus berkata 70 kali lah engkau harus mengampuni. Sama seperti Yesus mengampuni jemaatnya, begitu juga suami harus mengampuni istrinya 70 kali, 70 kali. Tidak ada batas di sana. Sabar, urut dada. Katakan kepada dia, terpujilah Tuhan yang menciptakan wanita seperti engkau. Katakan seperti itu. Kalau dia udah mulai cerewet, sabar terus. Sabar. Itu yang dikatakan tidak kasar. Tetapi bagaimana kasih? Itulah kasih yang daripada Tuhan. Kata kasih di sini jelas Paulus menggunakan kata agape. Tidak kasih yang lain, tapi agape. Contoh dari Kristus kepada umatnya. Nah yang ketiga, anak-anak. Nah ini menarik nih. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Kalau tadi istri tunduk, sekarang anak-anak taat. Taatnya bagaimana? Taat sesuai dengan yang dikatakan firman Tuhan. Bukan taat dalam segala hal, yang jelek pun ditaati, bukan, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Menariknya ini kan ada pertanyaan seperti ini. Ketika seorang anak berdebat dengan bapaknya atau seorang anak berdebat dengan ibunya, orang tuanya langsung bilang, ingat ya, titah kelima, hormatilah orang tuamu. Kalau dalam bahasa Batak, ikon pasang apa mudo. Kolano do patik merhata ikon. Nah, siapa bilang banyak kok patik merhata ikon, bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Jadi jangan ditambah-tambahin masalah seperti itu. Tapi ingat, kita kembalikan. Hormatilah ayah dan ibumu. Di sana dikatakan hormat, bukan turut. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan samakan kata hormat dengan uduk, mana taat atau turut. Jangan. Hormat lawan pun boleh, tapi dengan hormat. Pak, Mak, menurut saya nggak seperti itu. Itu kan lawan namanya, tapi dengan hormat. Jadi bukan harus ikut sama dong. Iya, ikut sama dong. Iya, enggak. Mari berdebat dengan orang tua mengenai sebuah persepsi, mengenai sebuah pemikiran. Tetapi jangan timbulkan dendam di dalam hatimu, karena itu adalah orang tua. Maka berdebatlah dalam kehormatan itu. Tetapi di sini yang dikatakan adalah taati. Taat yang bagaimana? Yang di dalam Tuhan. Kalau seorang bapak mengajari, menasihati anaknya nggak boleh ngerokok, tapi dia sambil ngerokok, katakan, kembalikan sama dia. Itu nggak perlu ditaati. Kenapa? Karena dia pun tidak memberikan contoh yang benar. Ku dengar kau ngerokok di sekolah ya? Nggak boleh ngerokok. Wah, itu namanya apa? Yang harus ditaati adalah bapak pun nggak ngerokok. Kenapa kamu ngerokok? Dan biar kamu tahu, waktu sekolah saya nggak pernah ngerokok. Setelah saya kerja baru ngerokok. Nah itu baru. Tapi kalau memang yang lain dia tidak memberikan contoh, ini hari Minggu kalian tahu, kenapa kalian nggak gereja? Tapi dia nggak pernah gereja. Ini juga nggak salah. Masalah di sana. Itu sebabnya suami harus mengasihi istri dan tidak kasar, karena itu kasih daripada Tuhan. Istri harus tunduk karena suaminya gambaran Tuhan, dan anak-anak harus tunduk kepada orang tua karena orang tua adalah gambaran Tuhan itu sendiri. Dan yang terakhir, kepada bapak kembali. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Tawar hati ini apa? Tawar hati ini supaya tidak putus pengharapannya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, banyak kasus yang pernah saya lihat dan yang pernah ketika menerima konseling misalnya di tengah-tengah Naposo Bulung atau remaja, ternyata banyak anak-anak atau yang nakota nih emak, banyak remaja dan Naposo Bulung yang memiliki masalah dengan orang tuanya, sekalipun mereka tidak mengatakan secara langsung kepada bapak atau mamanya. Dan ini kasus, saya kurang tahu bagaimana di tengah-tengah gereja kita,
Tapi beberapa gereja bahkan yang di kampung-kampung pun yang pernah saya jalani, kasusnya itu sama. Anak kecewa sama bapaknya, anak kecewa sama orang tuanya, kasusnya sama. Tapi apakah orang tuanya ini menyadari? Enggak. Bagi orang tuanya dia benar, tapi ternyata itu memiliki dampak yang begitu besar kepada kehidupan anaknya tanpa disadari orang tuanya. Nah, dampak ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupannya sehingga dia sebenarnya putus harapan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya, tawar hatinya. Bapakku aja begini, masa aku dituntut supaya seperti ini? Nah gitu. Dia tidak ada lagi harapan dalam kehidupannya. Kalaupun dia ingin maju untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang tuanya lagi. Dan banyak juga kasus di kita orang Batak, itu kehidupan anak ditentukan oleh bapak mamanya. Sebenarnya yang gagal jadi polisi itu bapaknya, tapi dipaksa anaknya supaya jadi polisi. Padahal anaknya maunya jadi supir truk, nggak mau jadi polisi. Dipaksa, ikut jadi polisi karena bapaknya dulu gagal jadi polisi. Banyak orang Batak yang seperti ini. Seharusnya orang tua menghargai bagaimana dia menjadi anak individu yang betul-betul utuh menjadi dirinya sendiri, bukan yang dipaksa-paksa. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai besar pun dipaksa-paksa, tidak menikah. Perasaan orang tuanya jomblo mulu nih anaknya, kok nggak ada pacarnya ya? Padahal dia nggak tahu pacarnya banyak, cuma dia belum siap untuk menikah. Akhirnya datang orang Batak kan nggak mau kehabisan akal, ipatongot-tongon. Begitu terjadi perkelahian. Apa yang terjadi? Itu kan mama yang milih dulu. Nah, balik lagi kepada orang tuanya. Akhirnya penderitaan orang tua tidak pernah selesai. Itu sebabnya di dalam ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ketika tawar hati, maka dia sudah kehilangan identitasnya. Dia sudah kehilangan siapa dirinya. Jangan sampai itu terjadi. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengajak kita menjadi keluarga yang bahagia. Yang tadi ketika kita menjalankan 3 hukum ini, istri tunduk, suami kasih dan tidak kasar, lalu anak-anak taat, dan orang tua tidak membuat hati anaknya menjadi tawar. Artinya jangan biarkan dendam di sana. Ketika ini sudah terjadi, maka terjadilah 2 hal. Yang pertama, kasih Kristus itu nyata, sebagaimana Kristus benar-benar mengasihi dunia ini. Yang kedua, hubungan darah itu nyata, sebagaimana Kristus telah mengorbankan darahnya ditumpahkan, sehingga orang-orang yang percaya bukan lagi dianggap sebagai orang lain, tetapi dianggap sebagai keluarga Allah. Amin. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau menyapa kami Tuhan, agar kami kembali mengetahui siapa jati diri kami sesungguhnya. Jikalau kami seorang suami dan seorang bapa, maka jadikan kami benar-benar imam yang baik. Imam yang betul-betul memberikan contoh. Imam yang betul-betul menggambarkan bagaimana Kristus dalam kehidupan. Imam yang betul-betul membawa bangsanya dan keluarga kami masing-masing menuju Engkau dalam doa dan ibadah kami. Jikalau kami seorang istri Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang mengerti sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, yaitu jemaat yang betul-betul mengasihi sebab telah dibebaskan dari dosa, yaitu jemaat yang betul-betul mengerti Tuhan bagaimana pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Demikianlah istri tunduk kepada suaminya. Jikalau kami orang tua Tuhan, jangan biarkan kami menanamkan hal yang tidak baik kepada anak-anak kami, tetapi terlebih dahulu kami memberikan contoh kepada mereka sehingga kami dimampukan untuk menasihati mereka. Dan jikalau kami seorang anak Tuhan, berikan hati yang baik kepada kami sehingga kami memahami
bahwa apapun yang orang tua kami katakan sebagai nasihat ataupun pesan adalah hal yang terbaik bagi kehidupan kami sendiri, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk hidup bahagia dan lanjut umur di bumi yang diberikan Tuhan kepada kami. Inilah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kasih itu ada di tengah-tengah keluarga kami, maka kami dimampukan untuk mengatasi segala masalah, bahkan masalah yang di luar dari pola pemikiran kami sendiri pun. Sebab firman-Mu berkata, sebab kasih banyak sekali menutupi dosa. Inilah yang kami andalkan kepada keluarga kami. Jikalau kami hidup di dalam kasih, kekurangan dan segala sesuatu yang menjadi celaka bagi kami, semuanya kami tutupi dengan baik, dan kami menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati orang tua, jikalau mereka kecewa terhadap anak-anaknya, luruskan hati mereka Tuhan, sehingga mereka dimampukan menjadi kuat dan tidak letih-letihnya untuk tetap menunjukkan kasih. Jikalau ada anak kecewa terhadap orang tuanya, biarlah Tuhan kembalikan hati mereka, sehingga hati mereka Tuhan dimampukan untuk kembali melihat bagaimana kasih yang mereka terima. Sebab tanpa orang tua kami tidak mengenal siapa Engkau, kami tidak mengenal dunia ini, bahkan kami tidak mendapat pendidikan apapun juga. Inilah yang kami terima Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Demi Kristus, dengarlah doa dan permohonan kami. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita seraya bernyanyi memuji nama Tuhan.
Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat hari Minggu bagi kita semua.